Ya jadi saya lihat ya progresnya luar biasa. Jadi di Amerika kan berarti kan ada contohnya Agassi, ya kan. Di Taiwan itu ada contohnya namanya si Renat sekarang kan. Ya, sekarang pas main saya tanya gimana dia ininya perkembangannya ke pelatihnya gitu. Oh, sangat baik, kirimin saya video segala macam. Saya bilang saya ya surprise aja. Dulu dia loncat agak susah, terus dia syuting juga istilahnya ya biasa-biasa aja, terus larinya sekarang up and down, ya jadi mainnya luar biasa lah. Saya bilang 3 bulan kayak gini latihannya. Iya, jadi ya saya melihat seperti itu. Kalau untuk ngomongin instan ya kayak gitu, karena kan dia bersaingnya di level yang lebih tinggi dari kita untuk usia dini ya, ngomongin usia dini. Karena kompetisinya mereka kan banyak juga dibanding kita gitu loh. Berapa banyak sih kita di usia dini kompetisinya? Ini nama Rena tadi yang latihan di Taiwan tadi, Coach ya? Iya, iya. Ya. Sementara Agassi sekarang udah mencoba untuk menembus Spanyol di profesional, basket profesional, walaupun masih di liga ini, tapi cukup berkembang juga ya. Sayangnya ada pandemi COVID ini sehingga dia harus kembali ke Indonesia. Tapi kayak umpamanya seperti pemain-pemain yang istilahnya udah masa-masa seperti high school atau masuk kuliah gini, Coach. Seperti kita ngomong masalah pemain seperti Derrick Michael gitu. Ini kan juga promising juga. Menurut Coach Wahyu, apakah perlu dikirim juga saat ini? Memang ini masa-masa yang krusial ini, kirim ke luar negeri umpamanya? Ya kalau emang ada dananya, terus kalau ngomongin ada dananya itu ada dananya, maksudnya dari pihak swasta kah, dari pihak pemerintah kah, dari pihak Perbasi kah, atau siapapun itu ya. Kalau ada dananya kenapa enggak gitu? Karena ya saya sih ngelihatnya seperti itulah ya. Kalau ngomongin mau instan accelerate biar dia bisa cepet bisa dapat performance ya, top performance ya kayak gitu loh. Bukan saya mengecilkan arti kompetisi dalam negeri gitu kan, tapi kalau kita lihat ya begitu-begitu aja kompetisinya. Emang kalau accelerate keluar mungkin mereka bisa dapat segitu gitu loh. 50 per game, 50 game per tahun sih mungkin bisa dapat. Jadi salah satu hal yang mesti dilakukan untuk menjamin skill pemainnya meningkat juga turnamennya atau pertandingannya ya, Coach ya. Pengalaman bertandingnya tiap tahun ini di lokal Indonesia harus ditingkatkan ya. Ya harus lebih perbanyak kalau mau juga mereka lebih baik lagi gitu. Kan nggak mungkin kita latihan terus ibaratnya perangnya kapan gitu. Kita nggak tahu makainya gimana. Ini skillnya saya latihan skill, cuman nggak tahu dipakainya. Gitu. Coach, untuk kembali ke timnas Indonesia tadi, balik lagi, mungkin kembali ke pertanyaan awal tadi. Dari kacamata Coach sendiri, untuk filosofi dari coaching style Coach Toro ini apa sih sebenarnya? Penekanannya di mana dia? Kalau ngomongin filosofi ya saya sih berpendapat ya sama aja sih kayak Eropa pada umumnya gitu kan, dia cara bermainnya gitu kan. Yang tadi saya bilang dia banyak ball position, banyak outside shooting begitu loh cara mainnya. Terus up tempo terus. Mau di offense, mau defense lebih agresif ya kayak gitu. Pada waktu Coach Toro ini diminta untuk menjadi pelatih timnas Indonesia, saya ingat salah satu artikel menyebutkan bahwa Coach Toro bilang bahwa ini merupakan salah satu tugas ya yang cukup berat yang pernah dialami selama karir dia melatih gitu. Nah, dari kacamata Coach Wahyu sendiri dengan apa yang kita alami di 2 game pertama ya di FIBA Asia Cup Qualifier kemarin itu, walaupun tanpa
dibantu oleh pemain asing ya, absennya Lester Prosper dan Brandon Jawato. Secara realistis, Indonesia ini sebenarnya menghadapi 3 tim lain ini bagaimana kansnya? Ya masih ada harapan lah ya. Maksudnya gini kan, namanya basket kita selalu selalu ya ada scouting report gitu kan. Ya. Mungkin di dua game awal kita tahulah kekurangan kelebihan kita gitu. Dan kita juga ya jelasnya pasti kita kurang di posisi big man gitu. Kalau ngomongin wing mungkin kita oke-oke aja lah. Maksudnya masih aman gitu. Tapi begitu kita ngomongin lebih ke dalam, ke bawah ring, nah itu kan kita ada masalah. Nah, solusinya apa ya? Solusinya mungkin ya satu, ya bisa ya cari pemain yang naturalisasi yang bisa cover itu. Gitu. Jadi nanti setelah itu ya kita lihat lagi. Jadi, sama aja kayak trial and error lah. Oh, ini kita lemahnya di sini. Oke, kita cari orang yang bisa nutupin untuk posisi ini gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau nanti lawan ketiga kita nanti di game itu kan Thailand kan. Ya. Ya, saya pikir sih ya kita kalah di SEA Games benar sama Thailand. Cuman saya bilang sih Thailand sekarang nggak sebaik Thailand yang saya hadapin 2017 lalu sih sebenarnya. Gitu. Karena waktu itu masih ada pemain seniornya gitu loh, beberapa. Kalau sekarang ya mereka bermain, tapi kalau saya lihat cara bermainnya ya sebenarnya predictable juga karena dia ada alurnya dan pemainnya yang mau diganti juga kelihatan. Oh, habis ini ganti dia ini gitu loh. Jadi kita tinggal gimana kita lebih jeli aja. Kalau kemarin kan kita emang blank aja waktu lawan Thailand, kita di SEA Games agak kagetnya begitu mereka bikin press ya kita agak nggak bisa handle itu aja sih. Coach. Mengenai pemain naturalisasi, tentunya seperti yang Coach tadi katakan bahwa sangat krusial sekali kita memiliki big man yang mumpuni lah ya untuk bisa menjaga interior defense kita. Dengan pengalaman yang terjadi kemarin itu, kira-kira dari Coach Wahyu sendiri ada nggak satu usulan atau opini bagaimana seharusnya kita itu mengambil pemain naturalisasi untuk kedepannya ini untuk timnas Indonesia? Ya kita sih, kalau saya sih yang lihat aja kalau di sisi tim itu kan kita punya kekurangan satu apa sih? Rebound. Ya kan. Jadi orangnya harusnya agresif rebound. Ya, kedua adalah orang yang bisa protect the paint. Kenapa? Begitu orang protect the paint, bisa ada orang protect the paint, musuh itu nggak apa ya, ada respect lah sama kita. Jadi waktu main ya benar-benar kalau beda lah orang musuh bermain dengan respect, musuh nggak ada respect, pasti kan beda. Dia ada pasti dia mikir oh ini bisa gue take the shot atau enggak, gue bisa lewatin atau enggak gitu loh. Kalau dia nggak ada respect ya udah dia main ya udah main-main aja gitu loh. Jadi ya nanti dulu dia seenak-enak dia gitu. Yang ketiga adalah kan masalah kita juga di low post, maksud di posisi low post kita nggak ada threat, jadi bola nggak ke dalam. Contoh kasus adalah waktu kita lawan Philippines lah sama Korea kemarin yang di game pertama kan, begitu mereka main normal, maksudnya defense normal ya, one on one, maksudnya belum mereka all switch ya kan, mereka belum all switch, kita baik-baik aja gamenya. Nah begitu kita mereka mulai all switch, ya kita agak kesusahan karena apa? Secara size kita nggak juga lebih baik dari mereka gitu kan. Terus secara mungkin skill individu juga nggak lebih baik dari mereka. Satu-satu cara kan mau biar mereka nggak bisa all switch adalah ya kita punya threat di dalam. Ya bola bisa masuk ke dalam ya mereka nggak mungkin mau all switch karena kita punya threat di dalam. Nah itu permasalahannya, kita nggak punya pemain yang seperti itu ya. Dengan saya mah berharap ada untuk naturalisasi bisa jadi threat di dalam gitu loh. Jadi pemain wing kita nih, karena kita punya pemain wing ya cukup mumpuni lah ya. Pemain outside shooting kita mumpuni. Ada Pras, ada Bram, ada Caleb, ya kan. Ada Hardy juga, ada Arki juga kan. Cuman ya kita bola ke dalamnya ini agak apa ya, nggak ada threat itu aja sih.
Coach, kayak umpamanya kita seharusnya ya, seandainya kita udah ada target untuk bermain di kompetisi atau turnamen apa 3-4 tahun mendatang, kita udah harusnya melakukan scout pada hari ini mengenai pemain naturalisasi siapa yang menjadi target kita. Ya kalau ini kan ngomongin apa ya, target sih, saya rasa kan itu kan tergantung kebutuhan head coach juga gitu loh. Head coach-nya mau seperti apa. Cuman kalau saya bilang kan tadi dari sisi saya gitu. Masih saya melihat dari 2 game tadi ngomongin pertandingan antara Filipina dan Korea, kan saya ngelihat itu aja. Begitu mereka all switch, kita nggak ada threat di dalam, ya bubar gamenya. Padahal awalnya kan pertandingan menarik kan, bagus itu di 2 quarter awal tuh mepet-mepet skornya gitu, atau enggak marginnya juga nggak terlalu jauh. Tapi begitu mereka mulai tahu, oh ini apa namanya nggak ada threat di dalam, ya mereka lebih nyaman mainnya gitu loh. Gitu sih. Jadi kalau ngomongin untuk naturalisasi dipikirin 3-4 tahun ke depan, ya saya rasa sih nggak bisa juga, karena head coach-nya juga ya nggak 3-4 tahun di kontrak gitu. Nanti datang head coach baru, ternyata dia nggak suka, ya saya mau cari naturalisasi baru, nah itu kan agak susah juga gitu. Ya seperti itu. Coach, seandainya ada pemikiran bahwa ada baiknya nih pemain naturalisasi ini harusnya udah pernah berkompetisi dulu di Indonesia. Berarti kan istilahnya kita ambil pemain naturalisasi yang pernah berlaga di IBL umpamanya. Apakah ini satu pemikiran yang masuk akal juga, Coach? Ya masuk akal aja, karena kalau saya pikir sih kalau dasarnya itu pasti gini, dasarnya adalah mereka sudah mengerti budaya kita, gitu kan? Dasarnya sih menurut saya kan, gitu. Dan dia tahu culture basket kita, gitu. Ya kan, dari perilaku orangnya dan segala macamnya gitu. Cuman buat saya itu juga nggak jadi patokan 100%, bahwa pemain naturalisasi juga lebih baik dari yang pernah berlaga di kompetisi kita. Nggak juga. Kenapa? Buat saya adalah pemain naturalisasi itu kan mereka tuh pemain bayaran, ngomonginnya gitu kan. Jadi bayar untuk penampilan dia. Jadi ya ada harga ada barang, kalau boleh saya bilang gitu kan. Jadi yang kalau mereka pemain naturalisasi pasti mereka mikir gimana, mau dibayar gede ya udah dapatnya ini, mau dibayar biasa-biasa dapatnya ini gitu. Yang kedua adalah pinter-pinter kita juga, layak nggak dia dihargain segitu, itu kan baik lagi. Kadang juga mereka kan naruh harga seperti yang luar biasa yang saya tahu gitu kan. Cuman pada akhirnya ya nggak sebanding sebenarnya dengan yang kita harapkan gitu loh kan, kadang seperti itu. Cuman kalau ngomongin naturalisasi emang ya kita harus ya terjun langsung gitu, lihat langsung orangnya, cara bermainnya. Oh, terus maksudnya jangan lihat juga, jangan first impression langsung, wah ini pemain yang kita perluin. Ya nggak juga, karena apa? Ya mungkin hari itu dia lagi bermain baik sekali. Kalau bisa ya terus rekornya ada, mungkin 2 tahun kita ikutin, oh pemain ini cocok dengan cara bermain kita. Kan konsisten gitu, setahun 2 tahun kan jelas konsisten cara bermain dia seperti itu. Gitu sih, kalau menurut saya ya. Coach Wahyu, pertanyaan terakhir nih. Ini sebenarnya timnas Indonesia ini diberikan target apa sehingga bisa menjamin posisinya bisa bermain di FIBA World Cup 2023? Nah, saya itu nggak tahu ya urusan jamin-menjamin ya. Cuman yang setahu saya adalah ya tim Indonesia ini harus berprestasi lebih dari sebelumnya, gitu. Dan juga dengan kehadiran Coach Toro kan membawa misi ya bukan timnas lagi, ngomongin bola basket Indonesia harus ya lebih baik lagi gitu loh. Karena ya kita ibaratnya udah meng-hire seorang maestro yang untuk membantu membangun basket ini, ya kenapa enggak kita dimaksimalin gitu. Kalau ngomongin tadi bilang menjamin di 2023 World Cup, ya saya nggak tahu itu kalau ada yang ngomong menjamin ya. Cuman yang setahu saya sih ya itu harus punya prestasi lebih baik lagi. Gitu. Kalau ngomongin menjamin sih, waduh itu mungkin pertanyaan yang di atas kali ya untuk ngomongin menjamin. Dan yang pasti performa timnas Indonesia sangat diharapkan nanti ya untuk bisa memperoleh kemenangan atas Thailand, Coach ya. Ya kalau menurut saya sih bukan diharapkan, ya harus menang, karena
ngomongin apa ya, ngomongin untuk kualifikasi FIBA Asia-nya, kita tuh ya kalau mau lolos langsung adalah peringkat 1-2. Yeah. Langsung ke kualifikasi, langsung main di FIBA Asia. Cuman kalau enggak, ada playoff lagi, kualifikasi playoff di peringkat 3. Jadi kalau kita masih mau pergi untuk main di FIBA Asia, ya kita harus paling enggak nomor 3 minimal. Ya kan, kalau nomor 4 ya udah tidur aja kita. Ya kan, karena nggak mungkin kita bisa main gitu. Dan kalau saya pikir kalau kita bisa berlaga bertanding di FIBA Asia, ya mungkin yang tadi ngomongin dalam tanda kutip menjamin ke FIBA Piala Dunia World Cup 2023 ya mungkin bisa lebih terbuka jalannya gitu kan, karena kita sudah membuktikan bahwa kita ya bisa nih layak ke Piala Asia. Nanti gimana prosesnya ke depannya kan tinggal ya dijalanin aja sih. Oke, Coach Wahyu, thank you waktunya. Bisa singkat, thank you informasinya. Good luck and stay safe, Coach. Salam buat keluarga. Thank you.